Yang kami hormati Ibu Nurul Husna SAG MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Falak dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai video ilmiah kali ini, izinkan kami kelompok 4 mahasiswa Hukum Tata Negara Siasah kelas 5A Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Zulkhoisar Alemani, dengan nomor induk mahasiswa 1193030028. Kemudian rekan saya yang kedua ada Dede Roslinda dengan nomor induk mahasiswa 1193030023. Dan rekan saya yang terakhir Bima Jati dengan nomor induk mahasiswa 1173030020. Langsung saja kita beralih ke segmen selanjutnya. Sebelum memulai kepada pembahasan, ada sebuah prolog yang ingin saya sampaikan mengenai pembahasan terciptanya alam semesta. Kajian ini merupakan kajian yang misterius dan tidak akan pernah ada ujungnya, sebab di kitab suci maupun para expertise ilmu kosmologi tidak pernah menyebutkan berapa triliun kilometerkah luas alam semesta. Apakah ada pangkalnya? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan diskusi yang masih berlanjut hingga saat ini dan belum terpecahkan. Para ilmuwan kosmologi masih meneliti alam semesta hingga saat ini, sehingga ditemukan benda-benda baru di luar angkasa. Berbagai macam teori pun muncul dari para ahli untuk menemukan sebuah materi baru, data baru, dan fakta baru. Sebut saja teori relativitas Einstein, teori black hole Stephen Hawking, teori Big Bang dari Josh Lemaitre yang sangat masyhur atau populer itu. Maka dari sinilah timbul sebuah pertanyaan mendasar dari benak kami. Sebelum kami memulai kepada pembahasan, paling tidak ada dua pertanyaan mendasar. Yang pertama yaitu, adakah intervensi Tuhan atas penciptaan ini atau terjadi begitu saja? Sebagian dari para expertise di bidang kosmologi, mereka yang percaya akan menyelami Al-Quran, bahkan tidak sedikit yang mengimaninya dan bersyahadat. Yang kedua, adakah korelasi atau relevansi antara teori dentuman atau Big Bang dengan dalil nakli yang terdapat dalam kitab suci umat Islam Al-Quran yang tidak terbantahkan ini? Maka kita akan membahasnya pada video kali ini. Kita mengenal konsep bahwa setiap pertemuan ada perpisahan. Tentu pertemuan itu adalah sebuah awalan. Maka dalam konteks ini, segala sesuatu yang diciptakan memiliki permulaan. Begitu pula dengan alam semesta ini, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan, tidak suatu apapun pada permulaan selain Dia, dan adalah arsy-Nya berada di atas air. Kemudian Dia menuliskan di atas lauh mahfuz segala sesuatu, lalu Dia ciptakan seluruh lapisan langit dan bumi. Sebagai orang yang beriman, tentu kita meyakini dari hadis tersebut bahwa sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah telah lebih dulu menulisnya di lauh mahfuz. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, para ilmuwan telah melakukan serangkaian percobaan, pengamatan, perhitungan menggunakan teknologi yang mutakhir dan meyakini bahwa alam semesta memiliki permulaan. Banyak teori yang muncul mengenai permulaan terbentuknya alam semesta ini, seperti contohnya teori Big Bang. Teori Big Bang merupakan teori yang sampai saat ini dinilai paling akurat mengenai terbentuknya alam semesta. Teori Big Bang menegaskan bahwa pada awalnya alam semesta terdiri dari materi yang sangat padat dan sangat panas. Materi tersebut meledak dengan kekuatan yang sangat tinggi sehingga terus mengalami perkembangan dan terus berekspansi. Diperkuat dengan pengamatan yang dilakukan oleh Edwin Hubble pada tahun 1924 terhadap galaksi. Edwin Hubble menemukan bahwa alam semesta ini terus berkembang. Pengamatan ini sesuai dengan teori Big Bang. Dalam konteks keagamaan, Islam khususnya sangat mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan petunjuk dan arahan bagi muslimin untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama Al-Quran yang turun berisi perintah membaca. Membaca berarti berpikir secara teratur dan sistematis terhadap firman dan ciptaannya. Ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Membaca merupakan kunci dari lahirnya ilmu pengetahuan. Selain itu, banyak kandungan dalam Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk tentu saja mengenai penciptaan alam semesta.
Jauh sebelum penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan sains mengenai permulaan alam semesta, Al-Quran yang merupakan wahyu dari Tuhan telah lebih dulu menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fatafaqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab berpendapat bahwa langit dan bumi tadinya merupakan gumpalan yang terpadu. Hujan tidak turun dan bumi pun tidak ditumbuhi perpohonan. Kemudian Allah membelah langit dan bumi dengan jalan menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Pendapat lain menyatakan bahwa bumi dan langit tadinya merupakan suatu yang utuh, tidak terpisah. Kemudian Allah pisahkan dengan mengangkat langit ke atas dan membiarkan bumi tetap di tempatnya berada di bawah, lalu memisahkan keduanya dengan udara. Maka ayat ini dapat dipahami oleh ilmuwan sains dalam bidang kosmologi sebagai salah satu mukjizat Al-Quran yang mengungkap peristiwa penciptaan planet-planet. Banyak teori ilmiah dengan bukti-bukti yang cukup kuat yang menyatakan bahwa langit dan bumi tadinya merupakan satu gumpalan, atau yang diistilahkan oleh ayat ini dengan rotkon. Lalu gumpalan itu berpisah sehingga terjadi pemisahan antara bumi dan langit. Sampai sini sudah sangat jelas bahwa apa yang dikemukakan para ilmuwan selaras dengan apa yang telah difirmankan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dari penjelasan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dapat kita pahami bahwa alam semesta bermula dari gumpalan yang kemudian terpisah. Begitu pula penjelasan teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta awal mulanya berasal dari ledakan yang besar yang kemudian mengembang. Para ilmuwan belum sepakat tentang apakah yang menyulut dentuman ini sebuah materi atau hal yang lainnya. Tentu yang menyatakan itu sebuah materi itu masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Itu hanyalah sebuah teori yang belum terpecahkan, belum terungkap faktanya hingga saat ini. Al-Quran memang tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana terjadinya pemisahan tersebut, tetapi apa yang dikemukakan tentang keterpaduan alam raya dalam pemisahannya itu dibenarkan oleh observasi para ilmuwan. Secara padanan bahasa, kata kami dalam Al-Quran merupakan perwakilan dari kehendak Allah dan campur tangan unsur ciptaannya atas perintahnya. Namun ketika redaksi Al-Quran menggunakan kata aku, maka Allah menggunakan tangannya sendiri dalam menciptakan sesuatu. Dalam ayat di atas, Allah menggunakan padanan kami, yang artinya terdapat beragam unsur yang mengiringi penciptaan tersebut. Misalnya, dalam observasi Edwin Hubble pada tahun 1929 menunjukkan adanya pemuaian alam semesta. Hal ini merujuk pada kebenaran bahwa alam semesta itu berekspansi sebagaimana yang tertuang pada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un, yang artinya, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskan dan mengembangkannya. Dan dalam ayat ini juga sampai sini kita mengambil kesimpulan bahwa sekali lagi apa yang dikemukakan, apa yang ditemukan oleh para ilmuwan expertise di bidang ilmu kosmologi itu selaras dengan Al-Quran. Karena sifat langit atau alam semesta yang ekspansif, fisikawan asal Rusia George Gamow menilai terdapat sekitar 100 miliar galaksi yang masing-masing memiliki rata-rata 100 miliar bintang. Tetapi jika ditarik ke belakang, semua benda-benda langit yang tak terhitung banyaknya itu merupakan satu gumpalan yang terdiri dari neutron. Belakangan gumpalan itu meledak dengan ledakan besar, dan inilah yang dikenal sebagai teori Big Bang. Keabsahan teori ini bahkan diterima hampir seluruh ilmuwan sains modern hingga hari ini. Bahkan ilmuwan sains asal Inggris yang terkenal Stephen Hawking yang belum lama meninggal telah cukup lama menghabiskan masa hidupnya untuk meneliti tentang teori Big Bang ini dan lubang
hitam atau black hole. Dalam ayat lain, dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 dan 18, Allah mengisyaratkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Yang artinya, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan dan langit ditinggikan. Dalam buku A Brief History of Time karya Stephen Hawking disebutkan, pada 1920-an ketika para ahli astronomi mulai mengamati spektrum bintang-bintang di galaksi lain, ditemukan suatu hal yang aneh, yakni set warna yang hilang dari bintang-bintang di galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way, dan kesemuanya bergeser ke arah ujung merah dalam spektrum itu. Setelah dilakukan sejumlah penelitian, para ilmuwan beranggapan bahwa pergeseran cahaya bintang itu akibat adanya pergerakan galaksi-galaksi yang ada. Namun belakangan secara mengejutkan diketahui, seluruh galaksi justru bergerak menjauhi galaksi kita. Artinya secara singkat, alam semesta memang mengembang. Hawking menyebut bahwa makin jauh suatu galaksi dari jarak galaksi kita, maka pergerakannya menjauh begitu cepat, yang artinya alam semesta tak bisa statis. Maka teori awal bahwa alam semesta statis terbantahkan dan sedang mengembang, yang mengakibatkan jarak antara berbagai galaksi selalu berubah. Dari sekian banyak penelitian sains dari era kontemporer hingga modern, tak ada sedikit pun yang melenceng dari apa yang diisyaratkan Al-Quran. Padahal Al-Quran diturunkan sejak masa-masa sebelumnya atau berabad-abad lalu, atau tepatnya pada 27 Oktober 632 Masehi, sehingga hal ini membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia, melainkan sabda yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhir video ini kita sampai pada sebuah kesimpulan. Kita harus akui satu demi satu apa yang difirmankan Tuhan, apa yang termaktub dalam Al-Quran mulai terbukti kebenarannya. Maka andaikan para expertise itu, para ilmuwan itu, khususnya di bidang kosmologi, mau jujur dengan hatinya, tentu ia akan meyakini bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat yang menciptakan sebuah karya yang dahsyat ini. Bagaimana mungkin bintang, planet, atau surya ini tersusun sedemikian proporsionalnya? Sebab tidak mungkin kejadian sebesar ini terjadi begitu saja tanpa ada campur tangan yang maha besar. Di sisi lain kita tahu bahwa insiden kecelakaan, contohnya kecelakaan kendaraan, itu saja diusut hingga bertemu sebab musababnya, apalagi sebuah teori besar semacam Big Bang yang membahas tentang alam semesta yang tidak ada ujungnya. Tapi pada akhirnya tentu saja hidayah hanya milik Allah. Hanya ialah yang tahu bagi hambanya siapa yang pantas untuk menerima hidayahnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 272, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lamu bissawab.